Botswana, salah satu negara yang berada di sub-Sahara Afrika beberapa tahun ini menarik perhatian dunia. Bagaimana tidak, negara-negara di Afrika lebih banyak dikenal sebagai negara yang tertinggal, primitif, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang rendah. Namun, Botswana mengubah pandangan dunia akan negara sub-Sahara tersebut. Botswana adalah negara dengan sistem pemerintahan multipartai, dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika Selatan. Demokrasi di dalamnya berjalan dengan sangat baik, hampir tidak ada korupsi yang terjadi di dalam tubuh pemerintahannya. Bagaimana semua pencapaian itu bisa terbentuk? Sekitar tahun 1600-an, Britania Raya membentuk sebuah imperium, di mana ia akhirnya bisa berkuasa dalam seperempat daratan yang ada di dunia. Afrika Selatan menjadi salah satu daerah protektorat Inggris pada tahun 1885. Berbeda dengan wilayah protektorat lain, Botswana atau pada saat itu disebut Bechuanaland tetap dipimpin oleh kepala suku. Hal tersebut terjadi karena negosiasi antara Inggris dan suku Swana. Suku Swana merupakan mayoritas penduduk Botswana. Selama masa protektorat Inggris, suku Swana dapat mencegah dan mengusir datangnya suku Boer dari Belanda yang merupakan sekutu Inggris saat itu. Pada tahun 1886, Inggris memerintahkan Cecil Rhodes untuk memimpin koloni Cape. Cecil Rhodes adalah pengusaha tambang kaya raya. Rhodes memiliki perusahaan tambang di Afrika Selatan, yaitu De Beers. Cecil Rhodes memimpin Cape dengan cara licik. Ia mengeksploitasi sumber daya untuk kekayaannya sendiri, dan juga mendirikan negara sendiri dengan nama Rhodesia, yang sekarang menjadi negara Zimbabwe dan Zambia. Rhodes mulai memasuki Botswana pada tahun 1895. Petinggi suku Swana memiliki firasat bahwa kedatangan Rhodes ke Botswana akan mengakibatkan banyak kehancuran dan eksploitasi besar-besaran seperti yang terjadi di Rhodesia. 3 pimpinan suku Swana akhirnya pergi ke lepas pantai selatan Inggris untuk menemui ratu. Mereka bertujuan untuk membebaskan Botswana dari genggaman Rhodes. Suku Swana lebih memilih dipimpin oleh Imperial Inggris secara langsung daripada berada di bawah pimpinan Cecil Rhodes. Akhirnya, Botswana resmi menjadi negara koloni Inggris saat itu. Setelah resmi menjadi koloni Inggris, Botswana mendapatkan fasilitas keamanan negara oleh Inggris. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan, namun seluruh pembangunan dilakukan oleh suku Swana. Suku Swana memiliki sistem demokratis yang sangat transparan. Kepala suku menjalankan masa pemerintahannya atas kehendak rakyat. Suku ini juga memiliki forum yang dijadikan tempat memberikan kritik dan saran kepada kepala suku atas segala kebijakan yang diterapkan. Seluruh warga suku Swana bahkan diwajibkan untuk memberikan kritik dan saran kepada kepala suku. Botswana mendapatkan kemerdekaannya pada 30 September 1966. Negara ini dapat lepas dari koloni Inggris setelah mendapatkan kepercayaan dari Inggris untuk membuat pemerintahan sendiri. Meskipun sudah merdeka, Botswana masih memiliki PR banyak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat itu, Botswana masih menjadi 7 negara termiskin di dunia. Pada masa pemerintahan awal setelah merdeka, dipimpin oleh Presiden Seretse Khama, Botswana mulai bangkit. Kebangkitan ini ditandai dengan tumbuhnya ekonomi masyarakat. Sekitar tahun 1965, ekonomi Botswana didominasi oleh peternakan. Botswana masih setia dengan sistem demokrasi yang sudah melekat. Seretse Khama memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian Botswana. Kebijakan yang ia lakukan adalah mengurangi kekuasaan suku. Ia memasukkan nilai-nilai toleransi kepada rakyatnya dan juga menambah keragaman bahasa untuk masyarakat Botswana. Suku Swana menerima dengan senang hati kebijakan yang diberikan Khama. Botswana adalah satu-satunya negara di Afrika yang damai, tidak ada persekutuan antar suku. Di dalamnya hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. Peperangan antar suku di Afrika sudah menjadi hal yang lumrah terjadi selama berabad-abad lamanya. Lalu sebuah batu loncatan bagi Botswana pun ditemukan, masih pada masa pemerintahan Seretse Khama. Tambang besar berlian ditemukan di bawah tanah kekuasaan Khama. Dalam pengelolaan tambang berlian ini, Khama menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat. Hasil tambang juga diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Sampai saat ini, hasil tambang berlian di Botswana adalah yang terbaik dan terbesar di dunia. Pengelolaan sumber daya yang baik menjadikan Botswana negara dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Botswana menjadi negara yang tingkat melek huruf keempat sedunia. Infrastruktur juga menjadi lebih baik dan modern daripada negara-negara sub-Sahara lain di sekitarnya. Botswana merupakan negara dengan pemerintahan yang bersih. Hampir tidak ada kasus korupsi terjadi di negara ini. Pengelolaan sumber daya yang bagus ini tentu berdampak juga pada kualitas pemerintahannya. Hingga saat ini Botswana masih menjadi negara dengan penghasil berlian. Meski kita tidak tahu kapan akan habisnya sumber daya alam satu ini, namun perlu dipikirkan oleh pemerintah Botswana ke depannya bahwa hanya memiliki satu sumber daya tidak akan menjamin kesejahteraan berlangsung lama. Perlu dipikirkan alternatif-alternatif lain yang memungkinkan sebagai penopang negara ketika salah satu sumber daya sudah tidak bisa lagi diandalkan.